warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firza Ulinuha Amalia dari angkatan 1926. Di sini saya akan melaksanakan ujian SKU poin ke-15, yaitu dapat menjelaskan fungsi dan peran Indonesia dalam organisasi ASEAN dan PBB dalam bentuk tulisan. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan bagaimana peran Indonesia dalam ASEAN. Yang pertama, Indonesia menjadi salah satu negara pendiri ASEAN. Dalam sejarah telah mencatat bahwa berdirinya ASEAN merupakan hasil deklarasi Bangkok yang diprakarsai oleh 5 anggota negara, di mana deklarasi tersebut ditandatangani oleh kelima negara yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri mereka saat itu. Adapun kelima Menteri Luar Negeri tersebut yaitu Adam Malik yaitu dari Indonesia, kemudian Narcisco Ramos dari Filipina, kemudian Tun Abdul Razak dari Malaysia, kemudian S. Rajaratnam dari Singapura, kemudian Tanat Koman dari Thailand. Kemudian yang kedua, sebagai salah satu pemimpin ASEAN pada tahun 2004, yaitu pada era Orde Baru, di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia pernah menjadi pemimpin ASEAN yang selama masa kepemimpinannya tersebut Indonesia memiliki berbagai prestasi dan keuntungan, seperti Indonesia telah dianggap mampu menjalin hubungan kerjasama yang baik di antara negara-negara anggotanya. Kemudian Indonesia juga telah dianggap mampu mempertegas tujuan berdirinya ASEAN. Kemudian Indonesia mampu mengajak negara-negara ASEAN untuk melakukan evaluasi terkait kesepakatan ekonomi ASEAN sebelum yang berhubungan dengan program kerja sektoral di berbagai bidang. Kemudian Indonesia mampu mengadakan berbagai pertemuan penting. Kemudian yang ketiga yaitu ada menjadi tuan rumah KTT atau konferensi tingkat tinggi ASEAN. Salah satu reputasi yang membanggakan bagi Indonesia selama menjadi anggota ASEAN adalah di mana Indonesia mampu menjadi tuan rumah bagi beberapa kali pertemuan KTT ASEAN di Indonesia. Kemudian yang keempat, dapat menyelesaikan berbagai konflik yang dialami negara-negara anggota ASEAN dalam menjaga perdamaian dunia umumnya, terutama di kawasan Asia Tenggara khususnya Indonesia telah mampu membantu penyelesaian yang terjadi di kawasan tersebut, seperti menjadi penengah pada saat terjadi konflik antara Kamboja dan Vietnam pada tahun 1987, kemudian menjadi penengah pada saat konflik antara Filipina dengan Moro National Front Liberation. Kemudian peran Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yang pertama yaitu Indonesia menjadi salah satu negara yang dianggap memiliki peranan yang cukup penting selama keanggotaannya dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana Indonesia pernah ditunjuk untuk memimpin serta menjadi anggota tetap pada beberapa organisasi bentukan PBB. Kemudian yang kedua, membantu penyelesaian konflik di berbagai negara. Salah satu peran Indonesia dalam upaya menjaga perdamaian dunia yaitu melakukan salah satu tujuan berdirinya PBB dengan membantu menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi pada negara-negara anggota PBB, seperti peran Indonesia dalam gerakan non-blok. Adapun peran Indonesia dalam hal ini yaitu Indonesia telah berhasil membantu penyelesaian konflik yang terjadi di Kamboja. Kemudian Indonesia menjadi mediator atas penyelesaian konflik yang terjadi antara Filipina dan Moro National Front Liberation yang menguasai Mindanao Selatan. Kemudian yang ketiga yaitu dapat melakukan upaya-upaya dalam rangka menjaga perdamaian dunia. Hal ini yang pernah dilakukan Indonesia dalam rangka menjaga perdamaian dunia selama menjadi anggota PBB, yaitu Indonesia berhasil menyelenggarakan konferensi Asia Afrika yang menghasilkan Dasar Sila Bandung. Kemudian Indonesia menjadi pelopor pencetus SEA, NWFZ, dan Zoftan. Kemudian Indonesia menjadi salah satu pemerkasa berdirinya ASEAN dan gerakan non-blok. Dan Indonesia telah mengirimkan beberapa kontingen dalam rangka visi perdamaian dunia, seperti pengiriman kontingen Indonesia ke Lebanon Selatan, menyumbang lebih dari 1.000 personil pasukan yang tersebar di 5 negara dunia, serta pengiriman kontingen pasukan Garuda di beberapa wilayah negara-negara dunia. Yang keempat yaitu memberikan bantuan kemanusiaan di berbagai negara. Indonesia juga selalu
tanggap terhadap berbagai bencana yang dialami oleh negara-negara dunia. Adapun yang dilakukan oleh Indonesia agar tidak terjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan kewenangan antara lain dengan memberikan bantuan kemanusiaan di negara-negara yang mengalami bencana. Seperti Indonesia mengirimkan bantuan berupa beras melalui FAO yang ditujukan untuk membantu bencana kelaparan yang terjadi di Ethiopia. Kemudian pada tahun 1995, Indonesia membantu dalam menampung para pengungsi yang berasal dari Vietnam di Pulau Galang. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.